ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Diameter terbesar wilayah rahasia bunga hitam adalah 160.000 tahun cahaya, dan itu dianggap kecil di antara wilayah rahasia. Seluruh tingkat bahaya juga dianggap normal, karena bahkan mayat hidup normal pun bisa masuk. Selain 6 area yang sangat berbahaya, itu jauh lebih tidak berbahaya daripada banyak lainnya, hanya mengancam kematian normal. Dan 6 area berbahaya ini adalah tempat yang bahkan ksatria bisa jatuh. Bintang Ice Hell adalah salah satu dari 6 tempat. Di dalam wilayah rahasia, bintang neraka es adalah wilayah terluar, sebuah kapal serangga lapis baja yang jahat muncul di dalam angkasa. Bintang neraka es, aku sudah tiba. Luo Feng berdiri di ruang kontrol menatap keluar. Dia telah melalui perjalanan alam semesta langsung ke wilayah luar bintang neraka es, meskipun makhluk agung itu telah memberinya koordinat yang tepat. Namun, karena itu adalah area yang sangat luas, bahkan ksatria tidak akan begitu berani untuk langsung bergegas ke wilayah inti. Tentu saja, Luo Feng juga tidak berani melakukannya. Menurut data, tingkat bahaya wilayah bunga hitam relatif rendah. Namun, area bintang neraka es ini sangat berbahaya. Ujian dari makhluk agung ini, benar-benar tidak peduli dengan kelangsungan hidup saya, pikir Luo Feng. Sebagai salah satu makhluk terbesar di alam semesta, tidak aneh jika dia melatih murid-muridnya seperti itu. 6 daerah berbahaya, ini semua dinyatakan sebelumnya. Dan daerah rahasia itu terlalu besar, masih banyak yang belum dijelajahi. Bahkan mungkin ada yang ketujuh. Sebuah wilayah rahasia kecil bisa memiliki diameter puluhan ribu tahun cahaya, dan yang besar bisa mencapai jutaan, hingga ratusan juta tahun cahaya. Belum lagi yang super besar, hanya yang berdiameter jutaan tahun cahaya, terbang dengan kecepatan cahaya langsung melaluinya saja akan memakan waktu jutaan tahun. Untuk benar-benar menjelajahi area tersebut, akan membutuhkan seseorang yang melewati area yang berbeda triliunan kali, dan pemindaian semacam itu bahkan mungkin tidak mendeteksi bahaya yang sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa mendeteksi bahaya terbang dengan kecepatan cahaya? Oleh karena itu di setiap wilayah rahasia, para pejuang hampir tidak pergi ke wilayah yang belum dijelajahi, kecuali jika mereka benar-benar percaya diri. Berangkat, Luo Feng mengambil kapal hidup dan mengaktifkan pemindai besar dan mini, memungkinkan kapal hidup menuju bintang neraka es. Dia tidak berani berteleportasi, karena seluruh wilayah memiliki diameter hanya 2,1 tahun cahaya. Hanya satu teleportasi yang bisa membawanya langsung ke bahaya. Kapal hidup terbang dengan kecepatan rendah selama lebih dari 3 bulan. Luo Feng menutup matanya dan duduk bersila di dalam ruang kendali. Peringatan, peringatan, serangan sudah dekat, serangan sudah dekat. Ai melaporkan, pejabat tingkat tinggi, tidak dapat merusak kapal. Luo Feng membuka matanya, ekspresinya berubah, tidak bagus. Gemuruh, gemuruh. 2 serangan kuat menyapu melewati kapal, itu hanya sedikit bergetar, dengan mudah menahan serangan. Pertahanannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari kapal planet Yunmo, dan seluruh kapal diresapi dengan bentuk kehidupan khusus pohon Nuoweika. Itu adalah jenis bentuk kehidupan tumbuhan, dengan kemampuan menyerang dan kecerdasan rendah, sederhana namun dengan kemampuan bertahan hidup yang kuat. Sama seperti kapal logam yang menyatu dengan bentuk kehidupan logam, kapal yang hidup juga bisa menyatu dengan bentuk kehidupan khusus, memungkinkannya untuk berevolusi. Kapal ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sangat cepat, dan memiliki kemampuan generasi. Satu-satunya hal adalah serangannya lemah. Bajingan, Luo Feng mengertakkan gigi setelah diserang. Sekelompok bajingan itu. Dia segera berteleportasi dan terbang keluar dari kapal. Luo Feng lapis baja perak dan bersayap berdiri di samping kapal dan menatap jauh. Di sana di kejauhan dia bisa melihat bima sakti hijau dan ungu yang membentang di angkasa. Bima sakti ini memiliki ketebalan lebih dari 300 juta km, dan kedalaman lebih dari 100 juta km. Panjangnya membentang selamanya, ini adalah sungai bintang yang terkenal dari bintang neraka es. 2 bajingan. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati, setelah itu dia melihat dengan marah pada 2 siluet yang muncul dari sungai bintang. Kapal dapat dengan mudah menahan serangan, namun Luo Feng takut dengan riak energi, menyebar dan menarik musuh yang menakutkan di dalam bintang neraka es, penguasa daerah tersebut. Untungnya kita masih jauh dari bintang Ice Hell. Dia santai. Haha,
Manusia, apakah Anda pikir kami tidak dapat mendeteksi Anda dengan pemindai Anda yang mengganggu sinyal? Riak dari terbang dengan kecepatan di bawah cahaya mudah untuk kami deteksi. Namun, kapal Anda tidak buruk, ia mampu menahan serangan kami. Petik 2. Manusia, mengapa berdiri di sana? Mengapa kamu tidak datang ke sini? Apakah kamu tidak ingin bergerak? Kedua prajurit ini memiliki ekor ikan dan ditutupi sisik hitam dengan lapisan cahaya hijau yang mengelilingi mereka. Saat mereka berteriak, Luo Feng dengan mudah mengenali mereka sebagai ras Etuo. Mereka mahir dalam air dan sungai bintang ini dipenuhi dengan tetesan air yang sangat dingin. Air sungai bintang ini dikenal dingin dan padat. Bahkan jika seorang kaisar memasukinya, dia akan merasa sangat dingin, mengurangi kecepatannya menjadi 1%. Selama seseorang menggunakan air sungai bintang untuk membuat baju besi logam, mengenakannya akan memungkinkan seseorang untuk menahan dingin, dan seseorang akan benar-benar betah di dalam sungai bintang, tanpa perlawanan. Jelas bahwa dua prajurit yang bersinar dengan lapisan lampu hijau telah mengenakan baju besi khusus. Haha, apakah kamu takut? Kedua prajurit itu mengejek, ingin memancing Luo Feng masuk. Mereka berdua telah tinggal di Sungai Bintang selama puluhan ribu tahun, dan mereka jelas di banyak daerah berbahaya. Selama Luo Feng bergegas masuk, dengan kemampuan alami dan baju besi mereka, ditambah pengetahuan mereka tentang daerah sekitar, mereka percaya mereka bisa membunuh manusia ini. Dua sampah, ekspresi Luo Feng menjadi serius. Dua bola hitam muncul di telapak tangan kirinya. Pergi, see you. Mereka dengan cepat membentuk dua berkas cahaya, bergegas menuju Sungai Bintang. Bola-bola ini adalah bintang yang disegel, dan masing-masing dari mereka sangat berat, jauh lebih berat daripada bintang. Tidak peduli seberapa tinggi kepadatan air Sungai Bintang, bagaimana bisa dibandingkan dengan bintang yang disegel? Kekuatannya tidak banyak berpengaruh pada bola, karena dingin, itu sama sekali tidak berguna. Kabur. Kedua prajurit Etuo dengan cepat bergegas ke Sungai Bintang, namun kedua bola hitam itu sangat cepat. Energi abadinya tidak dilemahkan oleh Sungai Bintang sama sekali. Mereka tidak bisa percaya saat mereka melarikan diri, berjuang keras untuk bertahan melawan bola. Energi roh yang menembus ke Sungai Bintang akan melemah 1000 kali. Untungnya saya memiliki jiwa umum, jika tidak hanya mengandalkan energi dunia penguasa sektor, itu mungkin akan dihancurkan oleh Sungai Bintang. Energi roh Luo Feng berkurang 1000 kali. Meski begitu, dengan kemampuan untuk menekan batas kaisar, berurusan dengan dua pejabat ini cukup mudah. Sangat berat. Kedua prajurit Etuo hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa dari kedua bola hitam itu, menjatuhkan senjata mereka dan menusuk tubuh mereka. Ci. Bola menembus dada mereka, racun Feimo pada bola langsung mulai merusak tubuh mereka, mata mereka mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan saat mereka hancur total. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu di Sungai Bintang, mereka bahkan tidak takut pada kaisar. Namun mereka tidak menyangka akan jatuh hari ini. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mengarahkan bola hitam dan harta karun dari kedua pejabat itu kembali kepadanya. Dua bajingan sombong. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia memiliki banyak persiapan sebelum datang, dan dia mengerti setiap bagian dari area khusus bintang neraka es. Sungai Bintang sangat luas dan di kedalamannya ada beberapa area berbahaya. Makhluk menakutkan dari bintang neraka es bahkan lebih mahir dalam dingin dan air. Luo Feng tidak pernah berpikir untuk masuk. Mereka berdua benar bersembunyi di dalam air. Menggunakan pemahaman mereka tentang itu dan spesialisasinya, ditambah kecepatan mereka, bahkan kaisar tidak bisa menghadapi mereka. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika mereka tahu nama Kaisar Blood River, itu akan menjadi cerita lain. Sayang sekali berita itu telah menyebar merajalela di seluruh jaringan jagat maya. Selain itu, hanya balapan otomat yang berhasil mendapatkan sedikit informasi tentangnya, apalagi balapan puncak lainnya. Bahkan ras iblis dan ras serangga bahkan tidak bisa menyelesaikan transmisi jarak jauh mereka. Adapun ras kecil seperti Etuo, yang tinggal jauh dari orang lain, bagaimana mereka bisa tahu apa yang terjadi di perang wilayah luar? Terbang terlalu cepat di kapal alam semesta menciptakan riak ruang angkasa. Teleportasi akan menciptakan riak ruang khusus, memungkinkan mereka yang mahir di dalamnya untuk mendeteksi. Luo Feng mengerutkan kening di luar angkasa. Aku akan terbang sendiri, semakin besar bingkainya, semakin banyak keributan yang akan terjadi. Tubuhku pasti akan memiliki lebih sedikit keributan daripada kapal hidup.
Menggunakan sayap sawu untuk mengendalikan ruang, aku akan sangat cepat, dan efek pada ruang akan diminimalkan. Dan saya bisa terbang lebih lambat. Dia mempertahankan kapal yang hidup dan mulai terbang, berakselerasi secara bertahap hingga 100.000 km per detik. Dengan sayap sawu, aliran energi jauh lebih lancar. Siu, pemindai mini benar-benar menutupinya. Dia dengan hati-hati melanjutkan. Entah itu karena makhluk agung atau informasi yang dia temukan di tempat itu sebelumnya, dia tidak berani ceroboh. Saat ia semakin dalam, ia menemukan banyak hal khusus tentang wilayah tersebut. Sungai bintang paling luar. Sepanjang jalan, ada mayat-mayat beku mengambang dengan santai di sekitar 10.000 mausoleum. Saat seseorang masuk lebih dalam ke dalam, mereka dapat menemukan sabuk bintang yang berbahaya. Sabuk bintang. Dia berdiri di luar angkasa, di sampingnya gunung es melayang. Di depan ada aliran air berwarna-warni, hampir seperti sabuk yang berputar di sekitar area inti bintang neraka es. Airnya mengeluarkan energi dingin yang menakutkan. Luo Feng berada sejauh itu dan dia masih bisa merasakannya. Dia tahu bahwa itu bukan air, tetapi kristal kecil yang membeku, membentuk tanah longsor seperti aliran sungai. Itu adalah wilayah berbahaya kedua dari bintang neraka es. Adapun yang paling berbahaya, itu adalah wilayah luas area inti, dengan banyak planet beku. Sekilas, Luo Feng dapat dengan mudah melihat ratusan dari mereka. Bintang neraka es, pikir Luo Feng. Luo Feng berdiri di samping galaksi yang luas, menatap bintang neraka es. Meskipun jaraknya sangat jauh, mirip dengan bagaimana manusia bumi dapat dengan mudah melihat matahari. Visi Luo Feng berada pada tingkat di mana dia bisa melihat bulu-bulu wajah seseorang hingga 10.000 km jauhnya, tentu saja dia bisa melihat bintang neraka es yang jauh dengan mudah. Papan logam hitam. Luo Feng merasakan panggilan kuat dari sana. Ya, yang itu. Dia mengarahkan pandangannya pada satu bintang tertentu, itu datang dari sana. Koordinat yang diberikan makhluk agung itu benar. Papan logam hitam ada di bintang itu. Misi yang dia berikan kepadaku sangat sederhana. Itu untuk memasuki bintang neraka es, mengambil papan logam dan pergi. Namun, bintang-bintang adalah sarang untuk bentuk kehidupan khusus, dan setiap bintang mewakili jenis bentuk kehidupan khusus, pikir Luo Feng. Bentuk kehidupan khusus yang hidup di dalam setiap bintang neraka es dinamai Doku oleh ras lain di alam semesta. Doku adalah bentuk kehidupan yang terbentuk dari dingin yang ekstrim. Mereka seperti iblis dalam penampilan dan sangat murni. Meskipun murni, mereka murni haus darah, karena membunuh adalah permainan bagi mereka, dan mereka tidak merasakan kejahatan. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk bereproduksi, mereka semua secara alami berbakat. Dikatakan bahwa ada 1000 doku di dalam area tersebut, dan ini adalah sarang mereka. Menurut informasi dari perusahaan alam semesta virtual, di antara 1000 doku ini, ada 100 yang menjadi abadi dan 2 bahkan menjadi ksatria. Di antaranya 100 mayat hidup membangun bintang neraka es mereka sendiri. Doku adalah bentuk kehidupan khusus, dan bahkan pada level yang sama, mereka lebih kuat dari manusia ratusan kali lipat, pikir Luo Feng. Batas tubuh kaisar manusia adalah 100.000 kali lipat dari kekuatan penguasa sektor, kecuali ada beberapa evolusi genetik. Namun untuk Doku, seorang kaisar bisa mencapai 10 juta kekuatan penguasa sektor. Ini adalah tubuh dewa murni mereka, dan bukan teknik amplifikasi akuntansi. Sama seperti bagaimana binatang bertanduk emas itu 10 kali lebih kuat dari manusia. Bentuk kehidupan khusus dari alam semesta, yang terlemah dari banyak yang sebanding dengan binatang itu. Setiap bintang neraka es sangat berbahaya. Aku mungkin bisa melawan Doku abadi, tapi saat ada keributan, aku akan ketahuan. Dia pikir, belum ada orang yang selamat setelah terpapar di dalam bintang neraka es, karena ada 2 ksatria di sana. Mereka adalah bentuk kehidupan khusus, karenanya mereka jauh lebih kuat daripada banyak ksatria manusia. Sama seperti Luo Feng telah selesai mengamati situasi dan merenungkan. Tiba-tiba, siluet kabur keluar dari ruang luas di depan. Hahaha, ha. Suara renyah yang dipenuhi dengan energi dingin menembus ruang dan menyebar ke seluruh penjuru, tawa itu dipenuhi dengan kegembiraan. Luo Feng menatap. Di kejauhan 3 siluet bergegas keluar, 1 berwarna ungu, dan 2 berwarna hijau. Yang ungu tingginya sekitar 3,2 meter, tinggi dan anggun, dan benar-benar ungu. Dia memiliki 100 kepang ungu dari kepalanya, kristal seperti baju besi di tubuhnya tembus pandang.
Dari situ, orang bisa melihat tubuhnya, dan berwujud seorang wanita manusia. Dua yang hijau lainnya tingginya 3,6 meter, sangat tampan, dengan 100 kepang hijau masing-masing. Mereka mengenakan baju besi hijau, dan mirip dengan laki-laki manusia dalam penampilan. Sebagai bentuk kehidupan khusus, mereka tidak memiliki perbedaan jenis kelamin. Penampilan luar berwarna ungu ini mewakili perbedaan tingkat bakat mereka. Ungu lebih jarang, hijau lebih padat. Udara dingin di sekitar doku ungu dapat dengan mudah membekukan jiwa, dan yang hijau dapat membekukan tubuh. Bersama, mereka bertiga tertawa dan bersorak. Kecepatan mereka luar biasa, dengan mudah mencapai kecepatan cahaya dan melalui perjalanan alam semesta, menghilang dari pandangan Luo Feng. Perjalanan alam semesta? Luo Feng melihat dengan hati-hati. Sampah tentang ruang sekitar telah dibersihkan, mudah untuk mencapai kecepatan cahaya. 3 doku sebelumnya, mereka lebih lemah, mereka seharusnya setingkat penguasa sektor. Tapi kekuatan mereka mirip dengan kematian normal, dan mereka dapat dengan mudah pergi melalui perjalanan alam semesta untuk kembali ke sarang mereka. Sepertinya aku harus melakukannya dengan cara ini. Luo Feng mengangguk. Dalam cincin dunianya, Luo Feng berpakaian hitam berdiri di sana, ke-12 prajurit itu membungkuk hormat, Tuan. Tian Chen, Luo Feng melihat ke atas. Menguasai. Tian Chen menjawab. Kamu memiliki beberapa pejabat di bawahmu kan? Panggil mereka. Semakin gesit semakin baik, semakin pintar, kata Luo Feng. Tian Chen dan Cimang keduanya adalah master jiwa, keduanya dengan sekelompok budak di bawah mereka. Mereka mungkin memiliki sedikit budak kaisar, tetapi ada banyak pejabat. Ya, Tian Chen melambaikan tangannya, dan di sampingnya muncul makhluk bengkok kecil setinggi 1,1 meter, itu dipenuhi dengan sisik hitam, dan matanya berwarna hijau giok. Ini adalah monyet Devil Shell dari ras iblis. Menguasai. Itu tersenyum jahat. Mulai sekarang, kamu akan mendengarkan perintah tuanku. Tian Chen menunjuk Luo Feng. Sepenuhnya tunduk padanya, perintahnya padamu, mirip dengan perintahku. Ya, monyet itu menjawab. Luo Feng yang berpakaian hitam memandangi level resmi ini tanpa henti. Anda memiliki pemindai kecil dan besar? Tidak, itu menjawab. Mas, Tian Chen hendak berbicara ketika dia diam. Luo Feng membalik tangannya dan mengeluarkan pemindai, yang ini memiliki fungsi pemindai besar dan kecil. Ini adalah perangkat koneksi alam semesta virtual, perangkat anonim. Luo Feng melemparkan sebuah band lengan. Buat mereka berdua mengenalimu. Ya, monyet itu sangat bersemangat, alam semesta virtual. Perangkat helm membuat penggunanya tetap anonim, apalagi dengan status tinggi Luo Feng, mudah untuk mendapatkan yang bisa bertahan selamanya. Satu-satunya hal adalah perangkat ini, dikendalikan secara ketat oleh alam semesta virtual. Dengarkan baik-baik, Luo Feng memerintahkan. Monyet itu mendengarkan. Ketika Anda pergi sebentar, Anda akan mempercepat kecepatan cahaya dan perjalanan alam semesta. Di alam semesta yang gelap, Anda akan mencapai koordinat ini dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Ban lengan Luo Feng memproyeksikan peta bintang. Itu berada di dalam bintang neraka es, di mana dia memberikan koordinat yang tepat. Ketika kamu muncul, kamu harus berada 16 juta km dari bintang neraka es ini. Ingat, Anda perlu mengaktifkan pemindai mini dan menyembunyikan jejak Anda agar tidak terdeteksi. Kemudian Anda akan menyelinap ke bintang yang paling dekat dengan Anda dan mencari papan black metal, seperti inilah tampilannya. Luo Feng menjelaskan papan logam itu kepadanya. Dia juga menjelaskan apa yang harus dilakukan setelah menemukannya, jika monyet itu mengacau. Lebih baik memberitahunya secara pribadi apa yang harus dilakukan. Sangat bagus. Luo Feng mengangguk. Bersiaplah untuk pergi, aku akan segera mengantarmu masuk. Ya, monyet itu tidak ragu-ragu. Perintah Luo Feng mirip dengan perintah tuannya, bahkan jika dia memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri sekarang, dia bahkan tidak akan menolak. Oleh karena itu, saat jiwa seseorang dikendalikan, seluruh inti dan keberadaannya akan tunduk pada tuannya. Di tengah ruang yang luas, Luo Feng berdiri tersembunyi. Pemindai mininya diaktifkan, dan di sampingnya berdiri monyet cangkang iblis. Begitu saja, mempercepat dan mencapai kecepatan cahaya dan perjalanan alam semesta, lanjutkan. Dia memesan. Ya, mata monyet itu menyala dengan kegembiraan. Kecepatannya meningkat, menjadi seberkas cahaya di luar angkasa, dengan cepat mencapai kecepatan cahaya. Ruang bergetar sebelum dia menghilang.
Luo Feng menatap pemandangan itu. Doku menggunakan perjalanan alam semesta untuk berpindah dari satu bintang neraka es ke yang lain dan untuk kembali. Jaraknya sangat jauh, hanya terbang secara normal akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan, dan riak perjalanan alam semesta sering terjadi. Kemudian, perjalanan alam semesta monyet tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Itu akan tergantung pada keberuntungan. Semoga keberuntungannya bagus, biarkan budak yang satu ini membawakanku papan logam itu, pikir Luo Feng. Jika dia tidak bisa, setidaknya aku akan mendapatkan beberapa informasi tentang daerah itu. Memasuki daerah itu terlalu berbahaya, Luo Feng tidak akan membabi buta memasuki dirinya sendiri. 16 juta km jauhnya dari bintang neraka es, ruang alam semesta beriak dan monyet muncul, dia secara alami mengaktifkan pemindainya. Hehe, sudah terlalu kesepian mengikuti Tuan selama bertahun-tahun tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya ada sesuatu yang harus dilakukan. Tempat apa ini? Sepertinya berbahaya. Monyet itu mengamati area itu dengan hati-hati, menggunakan kesadarannya untuk terhubung ke alam semesta virtual, mengirimkan semua yang dia lihat ke Luo Feng. Bintang neraka es. Monyet itu tidak tahu apa-apa tetapi berani. Dia belum pernah mendengar tentang bintang neraka es, dan dia tidak tahu betapa berbahayanya itu, tetapi dia masih terbang dengan hati-hati. 16 juta km sangat dekat, meskipun dia terbang perlahan, dia sudah dekat dalam sekejap. Dua berkas cahaya ditembakkan. Dua penguasa sektor Dokus muncul, dan dua doku yang sangat tampan ini mengobrol dan tertawa, meskipun pandangan mereka telah melewati monyet, dengan pemindai yang menghalanginya, dia benar-benar tersembunyi. Setidaknya dia tidak terlihat dengan mata telanjang. Kedua doku tertawa dan bercanda, mereka mulai mempercepat kecepatan cahaya, setelah itu mereka menghilang ke perjalanan alam semesta, menuju ke daerah lain. Untungnya mereka tidak menemukan saya, namun Master-Master pasti pengecut. Kedua bajingan itu seharusnya hanya berada di level penguasa sektor, saya dapat dengan mudah membunuh mereka. Dia bahkan membuatnya sehingga saya tidak dapat menyerang apapun. Monyet dengan hati-hati mulai terbang ke bintang neraka es, akhirnya, dia memasuki bintang neraka es. Luo Feng berdiri tersembunyi di dalam sabuk luar angkasa, kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual. Wilayah primal alam semesta virtual, di dalam vilanya. Dia memasuki bintang neraka es. Dia duduk di mejanya, melihat laptop di depannya, layar menampilkan semua yang dikirim monyet cangkang iblis. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri sekarang, bahkan aku tidak tahu di mana papan black metal itu disembunyikan. Luo Feng melihat, suhu bintang neraka es sangat dingin, monyet mendarat di permukaan. Sangat dingin, itu terlihat, pemindai mininya menutupi areanya, papan logam apa yang diinginkan Master-Master? Dan di mana itu? Bintang neraka es ini memiliki diameter lebih dari 8 km, permukaannya telanjang. Hanya jalur luas yang terbentang di depan langsung ke kedalaman bintang. Pilih rute. Monyet itu memilih jalan dan menyelinap masuk, mengandalkan pemindai kecil untuk melihat-lihat. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin. Setelah sekitar 3000 km, akhirnya mencapai ujung. Kedalaman bintang ini, sebenarnya adalah sebuah istana? Itu mengedipkan matanya dan melihat ke depan, itu adalah istana kristal campuran ungu dan hijau yang sepenuhnya lebih dari 1000 km, energi menakutkan terpancar dari dalam. Seorang prajurit yang menakutkan ada di dalam. Monyet itu menggertakkan giginya. Tuan Master, apa yang harus saya lakukan? Itu meminta Luo Feng melalui alam semesta virtual. Aktifkan pemindai besar Anda dan kendalikan untuk menelan seluruh bintang tetapi hindari istana itu. Selain istana itu, pindai di tempat lain. Luo Feng memerintahkan. Ya tuan-tuan, tidak ada rasa tidak patuh, segera mengaktifkan pemindai besar. Weng, itu mulai dengan cepat memindai seluruh neraka es, selain istana itu sendiri, itu memindai segalanya, semua informasi dikirim melalui alam semesta virtual ke Luo Feng. Luo Feng melihat laptopnya dan mengerutkan kening. Bintang neraka es sangat mirip dengan sarang induk klan serangga. Dia berkata dengan lembut, semua area di dalam bintang tidak memiliki apa-apa, semuanya hanya es. Tanpa diragukan lagi, papan logam hitam, harus berada di dalam istana? Monyet cangkang setan, tutup pemindai besar dan aktifkan pemindai mini Anda dan masuk ke istana. Luo Feng memerintahkan. Ya tuan, monyet itu merasakan energi yang kuat dari istana, tetapi tidak ada cara untuk melawan perintah Luo Feng,
dia hanya bisa masuk dengan hati-hati. Istana itu terlalu besar dan kosong, dia tidak bisa melihat siapapun. Sangat dingin. Itu terbang perlahan melalui istana, tidak berani terbang terlalu cepat, kalau dia menarik perhatian dari prajurit yang kuat. Di mana itu, papan black metal? Di mana itu? Monyet itu menggunakan pemindai mininya untuk mencari, tepat saat dia terbang melewati satu pintu. Riak tak berbentuk menyebar ke seluruh istana. Ras lain, raungan marah bergema, cahaya ungu hampir seketika muncul di depan monyet. Tidak baik, monyet itu terkejut. Aktifkan pemindai besar Anda dan pindai seluruh istana sebelum melarikan diri. Luo Feng dengan cepat memesan dari alam semesta virtual. Monyet itu segera melakukannya, dia tidak peduli saat dia melarikan diri untuk hidupnya. Kamu pikir kamu bisa lari? Siluet ungu menunjuk ke monyet, seberkas cahaya ungu keluar dari kristal seperti jarinya, mengenai monyet, lapisan es dengan cepat terbentuk di seluruh tubuhnya, menjadi balok es besar. Monyet itu benar-benar tidak bisa bergerak di dalam, jejak jiwanya benar-benar membeku sampai hancur. Itu telah jatuh. Sebenarnya saat menjadi budak jiwa, itu mirip dengan jatuh, alam semesta seperti itu, yang lemah adalah mangsa yang kuat. HMPH, siluet ungu yang kuat mendengus dingin, ras-ras lain ini, mereka semua ingin mendapatkan batu bintang neraka es dan embun neraka es. Seorang pejabat namun dia berani datang ke sini, menjadi patung es. Setelah itu dia melambaikan tangannya. Energi yang kuat mengalir melalui mayat di dalam es saat terbang langsung ke sudut istana, sudah ada puluhan patung es di sana. Mereka semua adalah ras abadi lain yang datang ke sini untuk menjelajahi istana, mereka semua telah membeku. Alam semesta maya. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pemindaian terakhir, melihat tata letak seluruh istana. Istana ini sebenarnya memiliki batu bintang neraka es. Melalui pemindaian, dia mendeteksi batu ungu transparan seukuran kuku jari. Papan black metal disimpan di tempat lain, oke, untungnya bukan di batu. Luo Feng berpikir, ada dua harta karun terkenal di dalam bintang neraka es, membuat beberapa pejuang yang putus asa mengambil risiko, mempertaruhkan semuanya pada harta itu. Selama mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan bangkit lagi. Harta karun pertama adalah batu bintang neraka es, yang lain adalah embun es neraka. Yang satu mengambil upaya ekstrim dari doku hijau untuk membuat sementara yang lain dari ungu. Dua ini adalah bahan yang sangat berharga, mereka memiliki kualitas khusus. Batu seukuran kuku di dalam istana itu bernilai sekitar 2 triliun elemen campuran. Harta karun. Namun semakin berharga itu, semakin berbahaya daerah itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, bintang neraka es adalah salah satu dari 6 tempat paling berbahaya di wilayah bunga hitam. Terutama dengan dua ksatria doku, mereka sangat kuat bahkan di antara para ksatria, mirip dengan pemimpin istana Tianxi. Ujian makhluk hebat itu pasti tidak mudah. Istana ini jelas telah disempurnakan oleh doku abadi itu menjadi senjata, saat siapapun masuk, itu akan langsung terasa. Luo Feng mengerutkan kening, jika saya ingin mendapatkan papan logam hitam, saya harus memasuki istana, namun begitu saya masuk, saya akan terdeteksi. Luo Feng berdiri tersembunyi di angkasa, menatap bintang-bintang besar di depan, lurus ke satu bintang neraka es itu. Aku pasti akan terdeteksi jika aku memasuki istana. Itu berarti kematian. Luo Feng mengerutkan kening. Dia melihat ke depan, mengingat 3 penguasa sektor sebelumnya, dia langsung berpikir dan Mosa Luo Feng muncul. Dengan energi hitam yang berputar di sekelilingnya, dia menjadi doku hijau setinggi 3,6 meter, mengeluarkan energi sedingin es. Kemampuan alami, klon, energi hidupnya dengan cepat berubah, menjadi persis sama dengan doku hijau tadi. Selama seseorang tidak secara khusus memindai tubuhku, tidak ada yang bisa mendeteksi. Ini adalah salah satu dari banyak rencana, dan yang paling aman dengan peluang sukses tertinggi, semoga berhasil. Tubuh bumi dan tubuh Mosa memandang bintang neraka es yang jauh, setelah itu, tubuh Mosa menjadi seberkas cahaya. Dia dengan cepat berakselerasi, tubuh Mosa memiliki keberadaan jembatan surgawi tingkat ke-20, dalam hal kekuatan itu benar-benar dapat menekan pejabat normal, pemahaman hukumnya yang tinggi memungkinkannya untuk dengan mudah mencapai kecepatan cahaya. Perjalanan alam semesta. Dalam sekejap, sekitar 6 juta km dari bintang, ia muncul, dalam bentuk doku hijau, energi hidupnya mirip dengan yang sebelumnya. Secara alami dia terbang secara terbuka menuju bintang.
Dia tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan pemindai untuk menyembunyikan dirinya. Beifa, Beifa. Sebuah suara bergema di telinganya. Luo Feng terkejut, berbalik untuk melihat. Seberkas cahaya di kejauhan terbang, itu adalah doku ungu setinggi 3,2 meter, itu jelas lebih detail dan halus daripada Luo Feng, itu terbang dengan penuh semangat. Beifa, Anda mendengar bahwa Guru Dalasa menangkap seorang pejuang ras lain juga. Tanda tanya petik 2. Aku datang ke sini hanya untuk memberi hormat padanya. Luo Feng berpikir cepat dan menjawab. Untungnya, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa iblis yang umum di alam semesta. Sebenarnya karena kelangkaan bentuk kehidupan khusus, mereka semua biasanya menggunakan bahasa ras lain yang umum. Luo Feng jelas bisa menggunakannya juga, karena suaranya, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ayo pergi, kita bisa pergi menemuinya bersama. Doku ungu meraih tangan Luo Feng dan terbang ke bawah. Luo Feng hanya bisa mengikuti. Satu hijau, satu ungu terbang ke bawah. Luo Feng dan membuat banyak persiapan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa hubungan antara doku sangat baik, mereka adalah bentuk kehidupan khusus, lahir dengan rentang hidup yang tak ada habisnya. Dan bentuk kehidupan yang dapat bereproduksi tanpa henti harus menjadi abadi untuk mencapai keadaan seperti itu. Bertahun-tahun berbaur bersama, dibuat sedemikian rupa sehingga mereka menghargai setiap anggota ras, selama satu mati. Bahkan jika itu hanya Lord Pang Sektor, itu akan membuat marah semua doku. Bahkan dua ksatria akan datang mencari si pembunuh. Namun banyak penjelajah masih membunuh banyak dari mereka. Keduanya berpegangan tangan dan mengikuti jalur bintang neraka es, dengan cepat mencapai istana es. Guru Dalasa, Guru Dalasa. Doku ungu menyeret Luo Feng dan terbang langsung. Luo Feng hanya bisa mengikuti. Mereka dengan cepat mencapai wilayah berbahaya istana, siluet berjalan keluar, itu adalah yang membunuh monyet sebelumnya. Ya Wu, Beifa, kamu sudah datang. Dalasa tersenyum, tidak seperti sebelumnya, dia hangat dan ramah. Tapi Luo Feng jelas, ini hanya terhadap teman-temannya. Jika menemukan identitas Luo Feng, Dalasa pasti akan berubah menjadi ganas. Di mana prajurit ras lain itu? Wu Ya berkata, menuju patung es. Mosa Luo Feng mengikuti dan melihat patung es di belakang. Ini adalah ras iblis monyet cangkang iblis, tentang kekuatan level resmi. Dalasa menunjuk ke patung itu. Wu Ya menyeret Luo Feng dan menuju. Luo Feng mengikuti dan mendarat di depan patung monyet. Monyet cangkang iblis, ini yang pertama aku lihat secara pribadi. Mata Wu Ya berbinar. Beifa, kamu biasanya paling banyak bicara, kenapa kamu begitu pendiam hari ini? Siluet ungu mencapai Luo Feng hanya dalam satu langkah, menggosok kepangnya dengan penuh kasih sayang.